Halo, apa kabar Anda? Hari ini saatnya Anda menyimak berita Semarang bersama saya, Rusdi Maulana. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda dan berikut 3 berita utama hari ini. Prosesi akad nikah Hidayati adik Presiden Joko Widodo dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman berlangsung hikmat. Ketua MK menepis tudingan sebagai pernikahan politik. Siswi Madrasah Aliyah di Kabupaten Demak tewas dibunuh di sebuah kebun. Korban hilang setelah berkomunikasi dengan seseorang. Hanya karena dianggap tidak menghormati kakak kelas, siswi sebuah SMP negeri di Semarang Tengah dianiaya kakak kelasnya. Kita ke informasi pertama hari ini. Kabar bahagia datang dari keluarga besar Presiden Joko Widodo. Adik perempuan Presiden Ida Yati melangsungkan pernikahan dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman di Gedung Geraha Sabah, Kota Solo pada Kamis pagi. Prosesi pernikahan berjalan lancar dan hikmat. Prosesi akad nikah Ida Yati, adik Presiden Joko Widodo dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman berlangsung hikmat di Gedung Geraha Sabah, Kota Solo mulai pukul 9 Kamis pagi. Presiden Joko Widodo bertindak sebagai wakil pihak perempuan. Kedua mempelai mengucapkan ijab kabul di depan penghulu Arba'in Basar, Ketua Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari. Mahar pernikahan berupa seperangkat alat sholat dan jam tangan. Anwar Usman Esa MH bin Haji Usman. Saya nikahkan dan saya jodohkan dengan saudari perempuan saya, Hidayati binti Noto Miharjo. Nikah dengan engkau dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dan sebuah jam tangan dibayar tunai. Saya terima nikahnya dan jodohnya Hidayati binti Noto Miharjo dengan mahar tersebut tunai. Wakil Presiden Ma'ruf Amin dan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menjadi saksi pernikahan. 200 tamu undangan ikut menyaksikan kedua mempelai mengucapkan janji setia. Usai prosesi ijab kabul, acara dilanjutkan dengan resepsi di gedung yang sama mulai pukul 12 siang. Para tamu undangan tidak hanya para menteri, melainkan juga pejabat daerah dan sejumlah pengusaha. Sejumlah menteri tampak hadir seperti Mendagri Tito Karnavian, Menteri KLH Siti Nurbaya, Menkumham Yasona Lauli, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Kapolri Lestio Sigit Prabowo. Tampak pula Gubernur Ganjar Pranowo dan Kapolda Jawa Tengah Ahmad Lutfi. Undangan resepsi pernikahan dibatasi hanya untuk 800 tamu. Julianto melaporkan dari Kota Solo. Ya, sementara itu selama akad dan resepsi pernikahan adik Presiden Joko Widodo berlangsung, polisi melakukan rekayasa arus lalu lintas di depan Gedung Geraha Sabah, Kota Solo. Polisi memberlakukan sistem satu arah di Jalan Ledjen Suprapto di depan gedung tempat berlangsungnya acara. Kendaraan yang melintas hanya yang akan mengantar undangan ke dalam Gedung Geraha Sabah. Rekayasa untuk mengurangi kepadatan arus lalu lintas sehingga tidak mengganggu aktivitas warga Kota Solo lainnya. Rekayasa juga dilakukan di persimpangan Giri Mulyo dengan mengalihkan arus lalu lintas, terutama untuk kendaraan berat agar tidak melintas di depan gedung acara. Sejumlah polisi ditempatkan di lokasi untuk mengatur arus kendaraan. Rekayasa arus lalu lintas diberlakukan sebelum pukul 8 pagi. Sebelum hari bahagia, muncul tudingan pernikahan adik kandung Presiden dengan Ketua MK Anwar Usman adalah pernikahan politik. Apa jawaban Ketua MK yang kini resmi menjadi adik ipar Presiden Jokowi? Satu persatu Menteri Kabinet Kerja, pimpinan partai politik, hingga kepala daerah tiba di depan gedung Sabah Buana Solo pada Kamis pagi. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, serta Menteri Hukum dan HAM Yasona Lauli terlihat dalam akad yang digelar pada kemarin pagi. Tak hanya kehadiran sederet tamu VIP, saksi pernikahan yang ditunjuk pun bukan sembarang nama. Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa menjadi saksi pernikahan dari pihak mempelai lelaki.
Sementara Wakil Presiden Ma'ruf Amin ditunjuk sebagai saksi pernikahan mempelai perempuan. Belakangan sosok kedua mempelai memang mencuri perhatian publik. Ida Yati, adik kandung Presiden Jokowi, dipersunting Ketua MK Anwar Usman. Kisah cinta keduanya yang berakhir di pelaminan terbilang singkat. Perkenalan keduanya bermula pada Oktober 2021. Spekulasi pernikahan yang syarat kepentingan politik ditepis langsung Anwar Usman yang kini resmi menjadi adik ipar Presiden Jokowi. Ingat 3 hal, kematian, rezeki, jodoh, hak Allah. Kalau kita mengingkari itu, nauzubillah min zalik, berarti kita mengingkari Allah. Mau melawan Allah, saya nggak berani juga. Kalau Allah sudah menentukan, saya dengan Putri Solo Mbak Ida, saya mau bilang apa, nggak berani saya. Tak jauh berbeda, politisi yang kini menjabat sebagai tenaga ahli kantor staf Presiden, Ali Muchtar Ngabalin pun angkat bicara. Cinta dan kasih sayang untuk saling menjaga, itu harapan kita semua. Dan doa itu kepentingan politik apalagi, Pak Jokowi akan segera selesai, ya kan? Memang kemarin ketika muncul isu itu, karena orang susah membedakan antara urusan privat, urusan privacy, urusan pribadi, urusan keluarga dengan urusan negara. Terlepas soal tudingan pernikahan politik, selamat berbahagia untuk kedua mempelai. Tim Liputan melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lain. Hingga hari keempat, banjir rob masih menggenangi Pelabuhan Tanjung Emas, Semarang. Pengerjaan tanggul darurat dari karung pasir terus dikebut untuk menahan hempasan air pasang ke kawasan pelabuhan. Berdasarkan pantauan Kamis pagi, banjir rob dengan ketinggian bervariasi antara 30-60 cm masih mengenangi kawasan pelabuhan. Meski demikian, aktivitas di pelabuhan berangsur pulih. Para pekerja mulai beraktivitas dan truk-truk sudah bisa masuk pelabuhan. Sementara pengerjaan tanggul darurat di lokasi tanggul yang jebol terus dilakukan tim gabungan. Ribuan karung berisi pasir dijadikan penahan limpasan air laut agar tidak mengenangi area pelabuhan. Ditargetkan tanggul darurat rampung pada hari Kamis. Banjir rob setinggi 1 meter juga masih merendam sejumlah wilayah di Kota Pekalongan pada Kamis pagi. Di antaranya Kampung Meduri di Kelurahan Tirto di RW 3 dan 4 Kecamatan Pekalongan Barat. Sedikitnya 500 rumah terdampak. Wilayah ini sebenarnya jauh dari pesisir pantai. Banjir rob di sini juga akibat tanggul sungai yang jebol. Sehingga saat air pasang menghempas ke aliran sungai, banjir pun meluap ke permukiman warga. Sementara para nelayan di Kabupaten Pati berhenti melaut selama sepekan terakhir. Mereka tidak mau mengambil resiko karena gelombang masih tinggi sehingga bisa membahayakan keselamatan. Dampak banjir rob dan air pasang, ratusan perahu dan kapal nelayan dibiarkan menganggur di Pelabuhan Ikan Banyu Towo, Kecamatan Duku Seti, Pati. Selama sepekan terakhir, para nelayan berhenti melaut. Selain karena banjir rob yang menggenangi permukiman, para nelayan juga takut karena gelombang masih tinggi. Para nelayan mengisi waktu dengan memperbaiki alat tangkap ikan dan perahu. Akibat lebih jauh, tempat pelelangan ikan Banyu Woto pun kini tampak sepi. Para nelayan baru kembali melaut jika cuaca sudah normal. Melaut, Pak? Nonton 5 dino, Pak. Sudah 5 hari, Pak, ya? Untuk ngisi waktu seperti ini, biasanya nunggu untuk waktu melaut dengan apa, Pak? Biasanya? Nganggur, Pak. Kerjaannya melaut aja. Rumahnya mana, Pak? Wong nanti, Pak. Kan nanti, ya? Jauh juga dari sini, ya? Iya, jauh. Cuma tahun ini kan besar, mereka tengah jadi ini, mereka terus ada tengah. Tidak bisa melaut berarti, ya? Bisa melaut. Ya. Nggih, mungkin ada bantuan atau apa untuk Nelayan, ya? nelayan, nggih. Ini merasa terganggu, maksudnya merasa nggak bisa melaut kan nggak bisa cari nafkah, Pak. Kebanyakan nelayan melarikan diri, perahunya dibawa ke sungai lebih amannya. Menghimbau supaya nelayan harus sangat berhati-hati apabila melaut ke tengah, dihentikan dulu, jangan melaut ke tengah dulu. Kalau di pinggir-pinggir memang ini kesempatan untuk mencari ikan bandeng yang lepas dari tambak-tambak petani. Data BPBD Kabupaten Pati, setidaknya ada 45 desa di 7 kecamatan yang terdampak banjir rob selama 4 hari terakhir.
Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Pati. Ya, musibah banjirop menjadi berkah bagi usaha bengkel di sekitar Pelabuhan Tanjung Emas Semarang. Mereka kebanjiran perbaikan sepeda motor yang rusak terendam banjirop. Suasana bengkel motor di Jalan Ronggo Warsito menuju pintu masuk Pelabuhan Tanjung Mas Semarang tampak lebih ramai dari biasanya. Puluhan sepeda motor terparkir mengantre untuk perbaikan. Sejak banjirop, bengkel ini telah memperbaiki ratusan motor. Bahkan kini pemilik bengkel menolak orderan karena perbaikan mesin motor butuh waktu lama. Jadi sehingga banyak motor-motor yang mogok khususnya di garmen. Ini kan kita dekat kawasan industri di dalam Lamit Citra situ, di dalam Pelabuhan Tanjung Mas Semarang. Sehingga ribuan motor yang tenggelam karena kemarin takut kirain tsunami, jadi dia lari menyelamatkan diri, meninggal motornya, ditinggalkan motornya di kawasan pabriknya. Di bengkel ini, Pak? Ya kurang lebih 150-an. Tapi yang sudah bisa dikerjakan hanya 100. Motor-motor ini terendam saat banjirop menerjang kawasan Pelabuhan Tanjung Mas Semarang Senin petang. Pemilik motor menyelamatkan diri karena panik sehingga motor-motor dibiarkan terendam di area pelabuhan. Ali Mustakafirin melaporkan dari Kota Semarang.